Masih tentang hakikat petani. Setelah kesadaran pangan dan pakan terbangun, hal selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang petani adalah kesadaran untuk menjaga keselarasan alam. Bagi yang belum mengerti apa yang dimaksud hakikat petani, silahkan tonton video tentang itu. Link kami sertakan di bawah. Begitu juga apa itu kesadaran pangan dan kesadaran pakan, silakan pula tonton video yang linknya juga kami sertakan di bawah. Kutipan singkatnya silakan pula disimak pada video berikut. Kesadaran pakan itu bukan hanya menyediakan pakan bagi hewan ternak atau peliharaan, tapi juga memberi ruang hidup yang cukup bagi satwa yang ada di lingkungan lahan garap. Kembali saya mengajak untuk belajar dari belantara. Ketika ada sebuah pohon besar, di bawahnya masih banyak tumbuhan yang bisa tumbuh. Berbagai perdu, gulma, rumput, dan tanaman berumbu. Tanpa ada yang mengubur, tanpa ada yang merawat, semua tumbuh dengan baik. Saya pikir semua bisa sepakat bahwa inilah struktur biota alami. Petani dalam kesehariannya bukan untuk melanggar prinsip ini, tapi mencoba menggali dan menemukan titik optimal. Coba sekarang kita tarik ke skala yang lebih besar, skala perkebunan dan pertanian besar. Adakah yang pernah menghitung dengan rumus dasar keseimbangan biota itu? Misalkan membuka sawah puluhan hektar. Berarti harusnya ada penjaga keseimbangannya. Adakah sekian tanaman keras yang entah berupa hutan atau kebun yang ditanam terawat dan terukur untuk menjaga keseimbangannya? Adakah manusia lacur? Manusia begitu serakah. Sawah digelar berhektar-hektar, hutan dibabat. Bagaimana air bisa bertahan di saat kemarau dan tidak meluap di musim penghujan? Perhatikan tata ruang yang masih tercetak jelas di kota-kota tinggalan nenek moyang kita, khususnya kota-kota sisa kerajaan Majapahit. Sanitasi, irigasi ditata demikian sistematis, rapi. Ketika membuat lapangan atau alun-alun, di pojok-pojoknya selalu ada tanaman keras yang akarnya kuat ke dalam dan menjulur lebar. Rata-rata pohon beringin. Silahkan bedakan antara alun-alun yang ditanami beringin dengan lapangan tanpa pohon beringin. Pola irigasi di dunia pertanian yang masih dijaga dengan hukum adat yang kuat bisa kita dapatkan di Bali. Subak begitu ketat dijaga sehingga jaminan sawah terairi dengan baik pasti ada. Di Sunda kita bisa belajar tata ruang pertanian. Landscape masih banyak terlihat di persawahan yang tergelar. Meski mungkin tidak banyak petani yang sadar, bahkan tidak ada ahli yang mempelajari cetak biru itu. Ada beberapa tingkat hutan di Sunda. Ada leweng tutupan, leweng hidung, leweng larangan. Meski hari ini itu semua sudah dilanggar, tak terurus, pohon besarnya ditebangi, tapi cetak birunya masih bisa kita lihat, masih bisa kita pelajari. Struktur penataan lahan masih tertinggal jelas. Saya tidak akan ngomong bagaimana dengan mudahnya sawah disulap menjadi perumahan. Tapi bagaimana ada ribuan hektar sawah? Apa perimbangannya? Berapa ratus hektar hutan yang dijaga untuk menyeimbangkannya? Adakah yang berpikir itu? Kembali, saya tidak ingin konyol terus-menerus untuk menyalahkan.
Dari beberapa tulisan dan video yang saya buat kemarin muncul banyak pertanyaan. Bagaimana aplikasinya? Mengajak petani untuk mempunyai kesadaran pakan sudah berat, untuk memperhalus kata tidak mungkin. Apalagi menjaga keselarasan alam. Yang bisa kita lakukan, kita sebagai petani secara pribadi berperilaku sadar. Kalaulah lingkungan di sekitar kita banyak yang tidak sadar, acuhkan. Kemudian pelan-pelan gunakan rumus wong kang soleh kumpulono. Berkelompoklah dengan yang punya kesadaran yang sama. Berat? Iya. Berpuluh tahun hutan dijarah, kerajaan industri pupuk kimia, pabrik bibit pertanian berdiri. Butuh perjuangan panjang. Tapi tidak akan terjadi kalau tidak ada langkah awal untuk memulai.